Oke, kembali ke Pythagoras. Saya akan menumpahkan apa yang saya pikirkan. Pertama ini harus apa? Karena saya orientasinya tadi interaksi, ya, maka saya akan menulis input. Ini bisa salah, bisa benar. Nanti kita buktikan di apa namanya? Ini apa namanya? IDE ya. Kita buktikan di IDE. Apa saya harus share screen harus dirubah dulu ya, tapi nggak perlu deh. Kita buktikan di IDE, intinya itu aja. Moga-moga Anda masih ingat apa itu IDE ya. Input A, terus input B, terus proses A kali A, proses B kali B. Nah, kalau Anda ngelihat ini aja udah pasti, oh ini sih yang pasti ngerjain mesin ini, nggak mungkin manusia. Kalau manusia yang ngerjain, meskipun pakai kalkulator ya, dia pasti langsung ke sini. Atau ya, yang kalau manusia yang bekerja, ini sebentar ini nggak bisa di crop ya, harus dihapus berarti. Kalau manusia yang bekerja setelah input A, yaitu misalkan di kalkulator yang ada di handphone kita sendiri ya, misalkan 2 kali 2 itu langsung kan, sama dengan 4. Ada input, ada proses, input, terus outputnya. Jadi setelah input A, terus proses A. Itu kalau manusia kan begitu kan, kalau kita menggunakan kalkulator, kita input A-nya adalah 2. Ya, 2 kali 2, itu udah proses tuh langsung. Setelah input langsung proses. Jadi Anda jangan bingung ya. Jadi sesuai apa tadi yang saya bilang, ada berpikir dengan aliran maju, atau berpikir dengan aliran mundur, atau berpikir dengan aliran yang apa namanya, kombinasi antara maju sama mundur, atau mundur sama maju, dibolak-balik gitu ya. Nah, ini ya input A, input B, proses A kali A sama dengan apa? Nah, terus di sini ada akar. Sorry. Karena ada penjumlahan, maka ini proses A kali A harus saya simpan di, misalkan di A besar, ini di B besar. Nah, terus nanti A ditambah B sama dengan C kita akarkan. 7 selesai. Atau ya gini aja dulu deh ya. Ya aja dulu. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita pasti membutuhkan, tapi ini kalkulator yang umum ya, bukan kalkulator yang saintifik. Karena kalkulator yang saintifik itu dia bisa menggunakan kurung gitu. Kurung 2 kali 2 itu ditambah kurung 3 kali 3. Kalkulator yang saintifik bisa seperti ini dia. Nah, kalau ini sih ya gampang. Saya tidak menggunakan ini karena ini apa namanya, kurang stimulit, kurang memancing logika. Oke, kurang memancing algoritma. Makanya saya nggak pakai kalkulator yang saintifik.
Nah, kalau pakai kalkulator yang umum, ketika kita mengerjakan yang nomor 3 ini, pasti kita butuh di kalkulator yang namanya M, ya kan? M plus memori maksudnya. Masukkan ke memori. Gitu. Kalau di komputer itu masukkan di huruf A gitu maksudnya begitu. Yang ini masukkan di dalam B. Nanti A ditambah B sama dengan C dan C-nya diakarkan. Ya, secara singkatnya gini. Secara singkatnya A kuadrat B kuadrat sama dengan C ini diperhatikan. Break down. Breakdown. Apa itu breakdown? Urai. Perhatikan yang nomor 5. Kalau Anda nulis seperti ini belum diurai, ya. Makanya kayak bertele-tele nih. 5 sama 6 ini kok kayaknya bertele-tele sih. Gitu. Kenapa nggak langsung begini aja? Gitu. Nah, itu namanya belum diurai. Komputer itu butuh kita untuk mengurai. Ya. Kegiatan ini adalah generik, jadi sangat sorry, jangan generik deh, mendingan foundation, fondasi, breakdown atau mengurai itu adalah fondasi untuk apa? Untuk menyelesaikan algoritma, fondasi untuk membuat algoritma atau flowchart diurai. Nah, fondasi untuk menyelesaikan tugas juga, gitu. Fondasi. Ketika Anda berhasil mengurai, maka komputer apapun, bahasa apapun, pasti bisa menyelesaikan tugas. Kalau Anda berhasil mengurai. Dijamin 100%. Komputer pasti ngerti. Tapi kalau misalkan yang nomor 5 ini kamu begini nih, belum tentu komputernya ngerti. Belum tentu ya. Komputernya bisa mengerti seperti ini. Meskipun ini bisa ada fungsinya langsung. Meskipun bisa, tapi jangan ya. Anda harus tetap membreakdown. Breakdown itu jaminan deh. Jaminan mutu. Pasti bisa dikerjakan. Pasti komputer ngerti. Ini bahasa kodenya gimana? Kodenya begini. SQRT apa nih? A plus B. Udah selesai. Gitu. Ya. Loh, tadi katanya harus diurai. Iya, benar. Harus diurai. Tapi ada untuk menjaga kalau Anda mau hijrah ke bahasa kode lain, nggak Kotlin, nggak C++, tapi misalkan mau ke Python, misalkan mau ke yang lebih kuno lagi, maka mengurai itu wajib. Pondasi, ya, pondasi. Nanti kalau sudah paham, sudah ahli, sudah kompeten dalam hal mengurai, ya sudah, keep it that way. Jadi disimpan aja. Kalau ternyata si language-nya itu pinter, dia bisa ngerti begini, ya kerjakanlah yang ini, jangan diurai gitu ya.
Jangan diurai kalau memang sudah mengerti si komputernya. Meskipun si Kotlin dan C++ ngerti ini, nah, saya tetap akan menggunakan penguraian. Ya. Karena langkah logis kan, step by step, sistematis, dan logis. Kalau kamu begini tuh ibaratnya gini, ibaratnya kalau mau masak telur ya, jadi kompornya belum dinyalain, itu wajannya, udah kamu masukin telur. Minyaknya juga belum. Terus kamu minyakin sekaligus. Jadi ketika kamu ke kompor, kamu sudah bawa wajan, sudah bawa telur dan garam sama minyak. Terus tinggal dinyalain. Itu kan hampir sama seperti ini kan. Dalam sekali jalan, ini yang nomor 5 ini, akar A plus B, terus disimpan di C. Sekali jalan tuh, sama aja kayak gini, masak telur, bawa macam-macam, masak. Oke, ini adalah pseudocode sebenarnya ya. Ini namanya pseudocode. Pseudo itu artinya seolah-olah. Kode yang seolah-olah gitu. Kode yang seolah-olah seperti bahasa manusia. Terus pseudocode itu kan seolah-olah ya. Nah, gimana caranya? Dia itu pseudo itu adalah antara gitu. Jadi dibilang kode enggak, dibilang bahasa manusia juga enggak. Jadi dia antara keduanya. Nah, oleh karena itu kita tegaskan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita tegaskan. Sebenarnya dia ini apa? Ya kalau bahasa mesin, bahasa Kotlin aja dulu deh ya, Kotlin dulu ya. Kita coba kalau misalkan nggak bisa nanti C++. Ini bahasa Kotlinnya di sini nanti apa? C++ atau Kotlin, Kotlin atau C++, aduh, bacanya kok begitu. Terus ini ditegaskan bahasa manusia, misalkan. Sudo ini adalah di tengah-tengah antara bahasa pemrograman dan di antara bahasa manusia. Sekarang kita tegasin kalau di Kotlin, input itu read line. Kita agak loncat ya, biar nggak bertele-tele. Ya, oke. Tapi kan di sini ada A, gitu. Read line A. Berarti A sama dengan read line. Gitu. B, ya, B sama dengan read line. Ini saya C++ taruh sini aja ya. Apa ini? Cin. Cinnya ke sini. Sikunya ke kanan. A. Titik koma. Yang B. Cin. B. Titik koma. Ini sebenarnya bisa digabung di atas sebenarnya ya. Caranya begini. Cin. A. Siku B. B. Titik koma. Sebenarnya bisa seperti ini. Nah, tapi saya sengaja di breakdown supaya bisa dibaca. Kalau kayak gini takutnya nggak kebaca, sulit ya, sulit membaca. Makanya saya breakdown menjadi 2. 3 proses A kali A. Terus ditaruhnya di A besar, berarti A besar menampung
A bintang A titik koma. Yang keempat B besar B kecil kuadrat. Terus nomor 5 apa tuh? C dulu deh, C menampung penjumlahan A besar dengan B besar titik koma. 6. Baru pakai SQRT C titik koma. Ini jangan selesai dah, kita kan mau menampilkan ya. Apa tampilkan tuh apa? Masih ingat? Ayo, peminat C++. Chin-out bukan sih, Pak? Betul. C out. Ya. Betul. Risikonya ke sini, ke kiri. C out-nya C. Gitu. Tampilkan nilai dari C gitu maksudnya. Oke, untuk sementara ini sebenarnya ada yang luput loh ya. Sementara ini ada yang luput tentang tipenya ini saya belum nulis di sini karena saya sengaja karena supaya nggak ribet kita to the point dengan flow chart-nya. Kalau tipe itu nanti deh. Yang penting flow chart-nya seperti ini dulu. Ini apa tadi? A, B, terus yang ketiga sama ya. Ada A sama Kotlin sama C++ tuh hampir sama. Idem. Kecuali yang ini ya. Ini print aja lah ya. Print C. Ini ada yang salah ya. Salah nih. Salahnya di mana? Karena hasilnya taruh di mana ini komputer bakal bingung nih. Yang nomor 6 ini. SQRTC itu artinya akar kuadratkanlah si nilai C yang mana C tadi asalnya kan dari sini. Itu langkah selanjutnya adalah di akar kuadratkan. Nah, komputer kan pasti sebelum melakukan dia bingung lah. Setelah saya proses, terus outputnya saya taruh mana? Outputnya taruh di mana? Nah, oleh karena itu, ini saya modif ya. Oh, salah. Bukan yang 7 yang dimodif, tapi ini yang dimodif. Jadi ada variabel yang menampung C besar ya. Ini C besar. Daripada bingung C besar sama C kecil nggak ada bedanya, mendingan pakai D aja deh. D sama dengan D menampung nilai dari pengakaran C. Nah, baru yang ini tampilkan ke sini sikunya ke kiri. Tampilkan D. Ya ini juga sama ini ya nanti. Ini adalah semua ini yang Anda lihat adalah generic. Maksudnya langkah-langkah yang sangat dasar banget. Kenapa disebut langkah dasar? Karena banyak banget langkahnya, sampai 7 gitu. Kok sampai 7? Ini bisa
singkat, nggak perlu pakai D, nggak perlu pakai A, B, dan apa-apa. Nggak perlu, jadi bisa disingkat. Nah, namanya aja juga generik. Ini udah jaminan lah, pasti berhasil, tapi ya kecepatan menulisnya agak lama, nggak selesainya tuh lama ya, kalah cepat sama yang udah maju lah, yang udah ahli. Oke, ini kita terapkan di Kotlin ya. Silakan Anda kalau yang mau screenshot atau mengingat-ingat, karena ini mau saya tutup, ganti share screen. Oke, saya ganti share screen sekarang. Coba saya balik lagi ke whiteboard. Oh, masih ada. Sip. Saya mau ingat-ingat dulu deh ya. Oke, input, proses, ya. Input, proses, output. Yang Kotlin dulu. Oke, ini fungsi kuadrat yang tadi saya coba-coba. Saya jelaskan nanti setelah yang generik ini deh, ya. Oke, jadi kita melibatkan huruf A, B, C. Terus minggu lalu kita sudah belajar variabel di menit-menit akhir tuh ya. Bagaimana cara bikin variabel gitu ya, bikin objek yang bisa menampung nilainya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah dia pakainya var. Oke, var A, var B, ini kita bikin coding yang newbie banget ya. Ini semakin ke bawah nih kalau yang newbie, kalau yang udah lama dia ke samping ya. A, B, C, D, terus B-nya yang tadi A. Coba deh ini. Ya gini aja. Nah, gitu ya. Coba saya run, kira-kira error nggak? Oke. This variable must either have a type annotation. Jadi harus ada tipenya. Gimana cara nulis tipenya? Nah, oke, coba ini bisa nggak? Oke, Anda lihat ini warnanya apa nih? Warnanya kuning ya. Variable A is never used. Bisa baca nggak tuh? Kalau yang ini, nah, jadi artinya ini berhasil, ini bisa ini. Kalau ini errornya apa? Harus punya tipe gitu.
I-nya harus besar ya, I-nya. Udah coba, bisa nggak? Nggak bisa. Use titik koma untuk separate expression on the same line. Gini maksudnya. Kalau nggak bisa kita ya nggak bisa ya. Nanti kita lihat di bab variabel, nanti kita lihat gimana caranya nulisnya yang benar. Oke, ini kan cuma tulisan nggak pernah dipakai, tapi nggak ada errornya, dia cuma memberi peringatan. Oke, sekarang ke input ya. Ini kan tadi type ya, kita memberi type. Nah sekarang ke inputnya. Input A akan menampung inputan dari manusia. Coba langsung aja run. Bisa nggak? Unresolved. Oke. A titik ya. Tunggu sebentar ya. Langsung di apa namanya? Pada saat deklarasi. Ini ada contohnya ya. Oke, mana tadi contohnya? Contoh penggunaan read line. Di Kotlin itu cuma dikasih cara penulisannya, tapi example-nya itu kurang ya. Oke, coba di sini deh ya. Apa ini harus pakai L besar ya? Iya, benar. Coba kita ke ini dulu deh, ke C++ ya. Apa kalau cara deklarasinya dia int a
gitu. Tapi pakai apa titik koma gitu ya. INTP. Saya singkat aja ya. Koma B, koma C, koma D misalkan. Nah, untuk sementara gini, untuk sementara seperti ini dulu, nanti kalau kurang tinggal kita tambah. Kita kasih suatu interaksi lah ya. Maksudnya si komputernya memberi komunikasi kepada kita. Masukkan nilai A. Salah. Ini pakainya otomatis. Kita kalau pakai ini NL, nanti kita ngisinya di bawah. Mendingan gini aja. Daripada kebanyakan coding ya. Gini aja, nanti ngisi di sampingnya. Ya, terus yang instruksi nomor 7 ini kita minta kepada komputer, tolong tampilkan ini ya. Masukkan nilai A. Terus kita perintah kepada komputer untuk menunggu instruksi atau menunggu inputan, menunggu masukan dari manusia. Masukannya nanti akan ditampung oleh A. Terus kita copy paste lagi nih. Nah, kali ini masukkan ke B. Ini kita minta sama komputer masukannya inputannya si manusia taruh di B. Ya, ini masih input ya. Nah, baru nanti sekarang prosesnya. Oke, gimana cara saya kasih komentar aja di sini, misalkan seperti ini. Inputan atau masukan. Terus ini proses. Prosesnya tadi A, B, C, A besar ya. A besar menampung A dikali A. B besar menampung, ini bisa apa tanpa spasi juga bisa sebenarnya seperti ini ya. Cuma kelihatannya kayak kurang rapi. Gitu. B besar menampung B kecil. Ada lagi nggak prosesnya? Nah, setelah itu C apa ya, C harusnya ada C kecil C besar di atas ya, saya tambahin sekarang aja deh. Oh tapi ada D ya, berarti D aja. Tadi sesuai yang kita lihat di whiteboard, maka ini adalah C sama dengan jumlah dari A ditambah B. Terus si D menampung nilai akar dari C. Itu prosesnya. Prosesnya sudah selesai sampai situ. Sini tampilkan. Tampilkan kalau di C++ itu cout. Nah, seperti ini cout D. Nah, karena di sini nggak ada NL, maka kemungkinan besar si tampilan ini akan muncul di sampingnya. Gitu ya. Coba ya, kita run. Tapi tunggu sebentar. Ini SKRT pasti nggak dikenali. Ya, coba kita run. Nah, yang tunggu ini kenapa nggak bisa ini?
Nih ya, SKRT was not declared. Ini kenapa? Cout was okay. Ada yang lupa. Kalau C++ itu harus ada ini using. Kalau nggak pakai using, dia harus pakai ini nih, std. Std ini yang bikin, nah kan hilang kan karena ada std-nya. Nah, std ini cukup mengganggu mata kita untuk membaca. Nah, ada cara untuk menghilangkan std. Duh, tadi cout apa in ya? Inputan. Oh, tadi komentar ya. Komentar. Ada cara untuk menghilangkan std ya, gitu. Caranya pakai apa? Using namespace std. Saran. Oke, SKRT-nya enggak. Oh, ini kenapa masih nggak bisa? Oh, kebalik ya. Kebalik sikunya. Ini sesuai yang saya harapkan bahwa SKRT memang tidak bisa dibaca karena kita belum include, belum memanggil library-nya. Oke, ini library-nya mat. Oke, run. mat.io. Harusnya ada nih ya. mat.io mungkin. Atau cmat ya. Biasanya ada kata-kata C di depannya. Nah, ya itu Anda bisa lihat kita sedang berkomunikasi dengan komputer di sini. Masukkan nilai A, misalkan 2. Kita harus tekan enter ya. Harus tekan enter. Masukkan nilai B. B-nya berapa? 3. Tekan enter. Nah, benar nggak tuh? Bahwa Pitagorasnya 4, akarnya 4 sama 9 adalah 3. 4 tambah 9 itu 13. Nah, 13 kalau diakarin, harusnya ini ada koma-koma ya. Coba kalau kita pakai angka yang lain dah, yang nggak keriting. Misalkan berapa? 9 tambah 16. Oke, 3, 4. Nah, betul kan? 3, 4, 5. Nah, terus kalau yang tadi angkanya keriting, gimana caranya? Supaya ada koma-komanya, yaitu merubah ini menjadi float. Tapi inputnya harus juga pakai koma gitu. Oke, coba run ya. 2, 3. Oke, ternyata tanpa perlu ada koma. Ya biasanya supaya ada koma, kita inputnya juga koma seperti ini ya, 2,00. Biasanya seperti itu. Nah, ini dia udah bisa mengenali tanpa cukup menulis bilangan bulat saja, hasilnya float. Hasilnya ada desimal. Kalau kita pakai integer itu kan bulat, jadi si 6055-nya ini nggak ditampilkan karena kan tipenya integer. Gitu. Oke, ini tipe generik ya, sangat
boros kode, kalau mau irit ini bisa naik. Tuh, yang ini ya, C out ini bisa naik ke 18 ke sini. Tapi ini harus ada kurungnya sepertinya, coba ya. Kira-kira dia bisa baca nggak? Oke, dia nggak bisa baca. Coba pakai gini bisa nggak? Oke, bisa. Terus si C ini langsung diganti dengan yang nomor 17 ini. Bisa nggak? A plus B. Ini dihapus. Run. Bisa juga. Terus A ini diganti lagi dengan yang nomor 15. Yang nomor 15 ini kan yang ini kan. Ini saya cut ya. Cut, taruh di sini. B yang ini juga saya hapus, ganti dengan B kali B. Coba. Kenapa tuh ya? Kurang ya, kurungnya kurang banyak. Oke, seperti ini. Nah, bisa lagi. Apalagi yang harus disingkat? Nggak ada ya, udah selesai. Berarti yang ini nggak perlu. Jadi cukup A, B, C, D aja. Oh, C-nya juga nggak perlu. A, B, D. Ya, jangan A, B, D lah. Mendingan A, B, C, tapi ininya diganti menjadi C. Nah, harusnya seperti ini cara dimulai dari yang paling sederhana banget, baru ke kita perbaiki satu persatu menjadi lebih irit coding ya gitu. Cuman ya memang ini ada konsekuensinya ya, ini susah dibaca mungkin ya. Nah, silakan Anda bandingkan sendiri, Anda mau cara seperti ini yang irit coding ini sekaligus ini dalam satu baris ini ada banyak perintah, ada banyak operator di sini. Tidak di breakdown ya. Jadi kayak satu paket. Nah, kalau di breakdown codingnya jadi banyak. Nah, silahkan Anda pilih gimana cara menulis, apakah perlu di breakdown atau enggak. Nah, tinggal sekarang ke Kotlin nih. Kotlin masih apa namanya? Kemarin saya dapat Kotlin readline gitu ya. Caranya gini, cara nyarinya ya. Kotlin readline example gitu ya. Ini lebih cocok ya, karena readline itu dia tipenya string dia tipenya. Jadi makanya kenapa ini gagal ya. Nah ini nih.
string. Makanya harus dirubah dulu. Kita ambil yang seperti ini. Ini kita ganti A. Seperti ini ya. Coba kita run. Tunggu sebentar, ini apa ini? Variable A is never used, katanya gitu. Sekarang B ya, coba B, apakah B bisa menampung, jangan B, yang A aja ya. Apakah A bisa menampung dari nilai A? A sama dengan A dikali A, gitu ya. Sorry, ini harus ditampilkan ini ya. Gini deh. Ini kelihatannya nggak apa namanya, nggak beda versi kelihatannya ya. Oke, tunggu ntar. Yang C++ coba Anda kerjakan itu ya, Pitagoras atau rumus-rumus yang lain gitu. Nanti kalau ada masalah coba di-share.
Oke, baik. Coba sementara kita tanpa interaksi dulu deh ya. Ini saya perlu menginvestigasi versi dari tutorialnya ini, karena tidak sesuai hasilnya dengan yang diharapkan, maka interaksinya diundur dulu deh. Nah, sekarang tanpa interaksi dulu, jadi agak kaku gitu ya. Bagaimana caranya Pythagoras tadi? Val, bisa var. Coba kita var aja deh ya. Misalkan int sama dengan 0. Langsung di run bisa nggak? Oke, bisa. Jadi ini pakai langsung angkanya 3 gitu ya. Oke, kita sudah menyiapkan nih variabelnya dengan langsung ada angkanya. Nah, terus ini kan baru deklarasi ya istilahnya nih. Deklarasi inisiasi karena sudah ada angkanya. Ini namanya inisialisasi. Inisialisasi. Sekarang ke inputnya enggak, karena sudah ada input di sini. Jadi interaksinya kita pending dulu. Sekarang langsung proses. Prosesnya tadi A sama dengan A dikali A. Coba langsung run. Oke. Bagaimana kalau kita pastikan dengan cara seperti ini. Kita cetak. Nggak bisa ya. Jadi kalau begitu kita pisah. Seperti ini ya, oke. Dapat ya. Nah, gimana caranya supaya bisa satu baris itu pakai dolar ya, yang kemarin itu dolar terus kurung kurawal gitu. Tapi untuk sementara kita pakai pisah dulu deh ya, di breakdown, diurai seperti ini. B menampung nilai B bintang B dikali B. Terus apalagi A ditambah B ya, sama dengan apa? C kecil menampung A ditambah B. Ya.
Terus si C akan kita akar kuadratkan seperti ini, tapi hasilnya akan ditampung oleh D. Seperti ini. Print C. Nah, tapi SQRT ini kan pasti nggak kenal ya. Pasti dia tidak kenal. Oke, ini karena harus ada referensinya. Reference itu di atas apa namanya ya? Package ya. Package. Oke, ini ada bantuan di sini. Langsung diklik. Package Kotlin. Apa tadi ya? Apa mat tadi ya? Tadi udah saya hapus. Coba saya lihat dulu deh. Kotlin mat ya, betul. Coba kita tes, kita run. Type mismatch. Oke, ini katanya apa? Invert type is double, but integer was expected. Invert tadi kemarin apa? Istilahnya si compilernya itu menyimpulkan sendiri bahwa dia adalah double, tapi ternyata int lah yang ditulis. Bagaimana kalau ini kita hapus saja tanpa inisialisasi? Oke, mismatch berarti ini double. Double. Type mismatch. Var. Kita ke ini ya, apa namanya? Bab variabel. Bab variabel tadi ada di sini apa ya? Oke, ini dia. Bagaimana cara menulis variabel di Kotlin? Untuk integer atau untuk yang tidak ada yang invalid ya. Yang ini. Jadi mendeklarasikan variabel yang tidak bisa diubah, immutable itu nggak bisa dirubah, dan menginisialisasikannya, maksudnya inisialisasi adalah memberi angka 3 tapi tanpa menyebutkan tipenya. Dan the compiler akan merujuk kepada tipe integer. Gitu ya. Seharusnya bisa tuh tadi ya. Yang D ini di sini. Caranya ini ya, maksudnya kalau nggak kita kasih apa-apa gitu. Val C sama dengan 3. Jadi tinggal di apa namanya nih, di seperti ini ya. Harusnya dia bisa menginvert gitu.
Oke, kalau gitu solusinya kita pakai function saja. Kita bikin function baru, namanya kuadrat, gitu aja ya. Ini sedikit lebih maju, maksudnya tidak generik ini jadinya. Tadinya saya mau ngajak Anda untuk perjalanan dari generik ke coding yang lebih singkat gitu. Ternyata ini ada sesuatu di sini. Ini istilahnya apa? Bugs ya. Ada bug-nya, ada kutu, ada bug itu kan artinya kutu. Kutu itu kecil, susah dilihat salahnya itu di mana gitu. Ya kalau salahnya sudah dikasih tahu tadi kan bahwa tipenya itu mismatch. Cuman kan tadi udah ada sarannya dan sarannya itu sudah kita jalankan ya. Nih, inferred type is double. Artinya dia tuh menyarankan double. Artinya si compiler ini menyimpulkan sendiri bahwa D adalah double. D adalah double. Nah, tapi di sini tapi di sini but integer was expected. Kenapa integer? Karena kita kan pakainya integer di atas. Jadi si mana tadi ya, si A besar ini, coba ada nggak A besar? Nah, A besar kan integer nih ya. Integer akan menerima integer, cocok. Yang B juga nih, B akan menerima hasil dari perkalian integer, cocok. C integer, cocok. Nah, ketika D di sini kan disimpulin sendiri sama si compilernya bahwa D itu adalah double. Tapi C adalah integer gitu maksudnya. Kenapa itu? Maksudnya bahasanya seperti ini. Ini. Berarti semuanya saya rubah menjadi double kalau gitu. Ya. Kalau dia mondar-mandir balik ke integer berarti ya ada bug lah gitulah intinya sih. Kan? The integer literal does not conform the expected type. Padahal cara penulisannya sudah benar ya, var atau val titik 2 sama dengan ini ya yang seperti ini. Titik 2 double sama dengan 3, terus katanya dia apa? The integer literal does not conform the expected. Ya sudah, mungkin conform itu tidak sesuai artinya. Does not conform itu tidak sesuai dengan to the expected type of double. Emang double tuh kayak apa sih harusnya? Nah, udah hilang kan karena ada titik 0 ini. Maksudnya errornya berkurang gitu. Nah, sekarang coba ini 4.0 deh. Baiklah kalau begitu, tapi oke. Ini salah ya, di sini harusnya D. Oke, seperti ini ya. Agak apa namanya, agak ribet karena si SQRT ini kelihatannya dia minta tipe double. Double itu lebih besar angkanya, lebih apa ya istilahnya tuh, kalau ibaratnya INT itu cuma 1 juta misalkan, cuma 6 digit. Nah kalau double tuh bisa 12 digit. Gitu.
perbedaan integer sama double. Tipe integer itu cuma sekitar sekian digit ya, 6 digit atau 8 digit, sementara double itu bisa sampai nggak 2 kali lipat. Yang 2 kali lipat itu kayaknya long ya, long itu lebih panjang lagi. Nah, double ini bisa lebih banyak digitnya, makanya dia perlu dikasih titik koma gitu ya. SQRT ini supaya di dalamnya kelihatannya dia butuh double, bukan butuh integer, karena kalau integer itu nggak bisa ada titik komanya. Dan kayak tadi ya, di sini SQRT kalau kita isi 2 dan 3 jadinya 3. Nah, kalau seharusnya kan ini 3,6. Nah, kalau di Kotlin ini kelihatannya dia harus ada komanya, karena memang pada kenyataannya kalau kita memakai kuadrat, maka desimal itu tidak terelakkan, pasti desimal itu ada nilainya keriting gitu. Makanya dia mintanya double. Seperti ini, maka semuanya double. Nah, ini kenapa nggak di double sini sengaja supaya saya nggak terlalu banyak nulis double gitu ya. Tapi ya ini bisa juga seperti ini. Kalau mau nulis, kalau mau rajin gitu ya, silahkan. Nanti ada yang lebih cepat lagi, kalau apa variabelnya banyak nanti ditulis ke kanan. Ini, kalau ditulis ke kanan tuh lebih singkat dan materinya ada di basic syntax. Basic syntax bagian variabel. Oke, waktunya masih ada 16 menit. Sekarang saya coba untuk maju tadi kita ke coding yang lebih singkat, yaitu dengan kuadrat. Dan dengan membuat fungsi. Ya sebenarnya ini nggak singkat-singkat amat, tapi kalau ketika membuat misalkan ketemu fungsi kuadrat ya, yang di matematik tuh misalkan x kuadrat plus plus 2x min 1 gitu. Itu kan persamaan kuadrat order 2 ya istilahnya. Nah, kalau persamaan kuadratnya banyak, misalkan 10, maka kita menulis di sini codingnya sampai 10 kali ya, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, daripada begitu, kalau banyak mendingan kita bikin functionnya saja daripada nulis kuadrat berkali-kali. Oke, kuadrat ini harus dikasih ini ya, si parameter ini di dalam parentesis ya istilahnya. Ada braces istilah, ada parentesis. Ini saya kasih namanya parentesis saja deh biar gampang. Ini saya kasih braces. Di dalam parentesis ini ada argumen. Argumennya adalah X aja lah, atau Z ya. Z dia tipenya double. Gitu. Terus return hasilnya asalnya dari Z dikali Z. Oke, ini ya. Terus ini tipenya double juga. Oke. Maksudnya tipe dari hasil ini mau diapain? Mau dikasih tipe apa? Kasih tipe double juga gitu. Hasil dari kuadrat ini, si return ini. Nah,
Oke, kemudian kita terapkan di sini sehingga si A mau nggak mau dia akan hilang karena memang dia tidak dipakai karena diganti oleh si kuadrat ini ya. Tapi nanti kelihatannya akan, oh iya ya, nanti hasilnya ya, saya ulang ya. Saya ralat. Kenapa ini diralat? Karena hasil dari si kuadrat ini mau taruh di mana, begitu loh. Si Z kali Z ini hasilnya nanti taruh di mana. Nah, mau nggak mau seperti ini. Kuadrat apa? A itu ya A. Kuadrat B gitu. Ya. Terus tadi ini C kita ganti menjadi A plus B. Karena C-nya kita ganti, maka ini juga nggak ada. Oke. Coba ya, kita run. Oke, sukses 5. Oke, tapi di sini ada peringatan karena si C-nya itu is never used, tidak pernah dipakai C-nya. Jadi lebih baik dihapus. Oke. Gimana kalau misalkan ini 2, ini 3, diganti. Oke, ya, ini si double ini panjangnya sekian. Berapa digit tuh double? Nah, sementara kalau float, di sini kita tulis float, berapa digit panjangnya kalau 2 kali 3? 2, 3. Cuma segini kalau float. Gimana kalau double? Apakah sama? Banyak digitnya. Oh, double dia nggak kenal double ya. Berarti long. Long juga nggak kenal kayaknya. Oke, berarti hurufnya kecil. Double. Oke, huruf kecil ya, double. 2, 3. Nah, double cuma sekian juga gitu ya. Ya. Ini harus diverifikasi dengan compiler yang lain ya. Maksudnya jangan di CPP SH. Kalau ingin memastikan sebenarnya apakah ini harusnya lebih banyak gitu loh. Di Kotlin aja dia bisa digitnya bisa banyak. Padahal sama-sama double. Kenapa ini cuma sekian? Nah, kemungkinannya si compiler ini kita kan numpang compiler di server orang lain ini. Ini punya orang lain. Ya sama Kotlin juga punyanya Kotlin. Ya ini namanya apa namanya nih? Online C++ compiler. CPPSH ini bukan satu-satunya compiler ya. Kita bisa coba yang lain untuk membuktikan apakah si double ini memang seharusnya lebih dari ini. Karena float dan double kok sama, sementara di teori itu double lebih panjang daripada float. Tapi ini kenapa cuma sekian? Ya, karena kemungkinan si compiler si CPPSH ini kemungkinan yang membatasi itu. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita kali ini. Saya remind lagi, saya rangkum ya. Jadi moga-moga pertemuan kita ini akan didapatkan kompetensi atau kemampuan untuk pertama adalah membuat
Tunggu sebentar. Apa tuh pseudocode? Anda bisa bikin apa sih ini bahasa manusianya misalkan. Ini bahasa Kotlin plus atau dan C++ ya. Yang saya harap Anda mampu di sini langkah-langkahnya gitu ya. Algoritmanya. Algoritma baik secara sudut pandang manusia atau sudut pandang si mesin. Ini yang saya harapkan dari pertemuan ini Anda bisa bikin algoritma, sorry. Kalau algol itu bahasa pemrograman namanya algol ada. Algoritma. Ya saya harap Anda bisa mampu membuat ini, kemudian mampu membuat pseudocode-nya secara berurut, dan terakhir adalah mampu membuat atau menerapkan rumus matematik yang dimulai dari modus ya. Modus itu sederhana, modus style atau generic atau newbie, apalah istilahnya itu membreakdown ya. Ini semua di breakdown sampai panjang. Kemudian meringkas, concise. Breakdown yang tadi diurai terus dipersingkat. Yang tadinya banyak perintah barisnya sampai 20-an terus disingkat. Ya, itu tadi yang kita dapatkan di sini. Nah, tinggal satu hutang saya adalah input atau masukan di Kotlin. Oke. Ini hutang saya, besok akan saya next week ya. Jadi mulai dari sekarang kita akan membuat contoh-contoh yang interaktif. Yang ada masukan. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, ada kurang, saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video recordnya boleh di-share nggak, Pak? Untuk ditonton ulang-ulang lagi. Iya, kemarin sudah saya masukkan ke YouTube, tinggal saya kasih linknya di Leads ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan butuh di-convert dulu ya. Oke, Gitu. Pak. Ya. Ya. Berarti nonton di YouTube aja ya, Pak ya? Anda bisa lihat di Leads-nya dulu, karena nanti si Leads-nya itu akan melemparkan ke YouTube gitu, akan nge-link ke YouTube. Kalau ke YouTube saya belum ada linknya gitu. Nanti saya bikin dulu linknya ya. Nanti saya kabarin di WA deh ya, di grup. Oke. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.